Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue, di channel Septian Awaldi Gunawan. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu baik aja ya di kondisi yang seperti ini. Oke, by the way ini gue nge-recordnya itu sehabis maghrib, kelihatan lah ya di jamnya. Kebetulan lagi hujan juga, sorry kalau misalkan emang suaranya agak sedikit kedengeran suara hujan gitu ya, tapi gue tetap semangat buat bikin video ini, siapa tahu ini berguna juga buat teman-teman. Oke, langsung aja. Kali ini gue hampir sama mau bikin konten tentang PowerPoint ya teman-teman, tentang PPT, dan di sini gue mau ngasih kalian pre-template PPT yang bisa kalian gunain untuk kebutuhan kalian, mau itu presentasi ke dosen kalian, bikin makalah atau bikin skripsi, presentasi ke guru-guru boleh, atau mau buat presentasi ke klien, ini bisa juga kalian pakai. Oke, so kita langsung aja untuk template pertama yang mau gue kasih lihat ke teman-teman. Oke, yang pertama di sini gue akan kasih 5 template ya teman-teman. So kita lihat aja mulai dari yang pertama, yaitu Ascaris Corporate. Di sini ada seperti ini. Oke, kurang lebih kayak gini teman-teman. Nah di sini teman-teman cukup bagus ya, karena ini udah ada transisinya juga gitu. Jadi ini asik juga lah buat teman-teman gunain. Untuk teman-teman misalkan mau customize foto atau apapun, itu bisa di sini. Di sini tinggal drag and drop picture-nya aja sih. Oke, lanjut kita lihat slide per slide-nya ya. Ini dari mulai cover. Di sini bisa teman-teman ubah judulnya mau kayak gimana, atau subjudulnya seperti apa, terus background-nya kayak gimana, mau pakai foto apa itu bisa. So lanjut di slide kedua, ini ada welcome message-nya. Di sini teman-teman mungkin kalau misalkan kata pengantar atau misalkan notes atau quotes yang memang teman-teman mau tampilin, bisa dimasukin di welcome message ini. Oke. Nah ini lanjut juga, ini welcome message juga, ini terserah sih apa. Mungkin ini mau foto teman-teman, profile teman-teman, atau quotes dari teman-teman, itu bisa. Di sini ada apa namanya, kotak-kotak ini save kayak gini, ini bisa diganti ya teman-teman, fotonya kayak gimana itu bisa banget. Jadi ini simple banget lah template-nya. Oke, lanjut lagi. Di sini banyak, ini terserah sih di atas ini, karena kan free space banget nih. Kira-kira teman-teman mau tambahin apa? Mungkin tambahin template, tambahin action plan, atau misalkan apapun lah, itu sesuai kebutuhan teman-teman. Oke, lanjut. Nah ini bisa jadi apa, poin yang mau teman-teman sampaikan di sini mau kayak seperti apa gitu. Ini bisa. Nah di sini juga bisa masukin nih, ini yang di tengah ini teman-teman bisa masukin fotonya teman-teman, atau misalkan foto produk atau apapun itu gitu. Dan ini bisa dimasukin tagline atau quotes yang tadi gitu. Nah di sini juga Natasha Wilona. Nah kayak gini, ini namanya. Terus juga ini mungkin profilnya seperti apa di timnya teman-teman gitu. Nah gini, ini sama ya untuk menampilkan profile, jadi teman-teman terserah mau pakainya yang mana gitu. Oke, nah di sini kayak template atau agendanya gitu. Template-nya di tim teman-teman itu seperti apa, atau misalnya dari perusahaan teman-teman itu seperti apa, ini bisa dimasukin di sini gitu. Jadi ada template-nya atau agendanya. Terus ini juga sama agenda, jadi teman-teman boleh pilih nih, kira-kira gue mau pakai template-nya yang mana ya, yang cocok sama visualisasi buat gue gitu. Di sini tentang terakhir mungkin tentang perusahaan teman-teman atau tentang timnya teman-teman gitu. Oke. Nah ini juga sama, cuman secara visualisasinya aja beda nih, dan secara transisinya juga beda ya teman-teman ya. Dia nunjukin secara detail ya about-nya gitu, terserah gitu teman-teman mau misalkan memang company ataupun mau tim kelompok, tim kelompok apa, kerja kelompok atau apapun itu ya. Terus ini juga sama, jadi
ini ada pilihan, dan di sini bisa teman-teman tambahin fotonya juga gitu, foto tim teman-teman atau foto company seperti apa, atau foto produk dan lain-lain. Oke, ini masih sama, ini cuman perbedaannya dari positioningnya aja. Nah, ini juga boleh teman-teman gunain buat apapun itu, yang sesuai sama kebutuhan teman-teman aja gitu. Ini juga sama. Jadi di sini yang ini tuh mengasih beragam pilihan buat teman-teman template-nya, itu mau pakai yang mana gitu. Tapi secara keseluruhan maksud dan tujuan dari setiap slide-nya itu sama gitu, hampir sama gitu. Ini kembali lagi seperti video gue yang sebelumnya, bahwa ini tuh tergantung dari teman-teman kira-kira mau dibuat seperti apa gitu, sekreatif apa, itu terserah dari teman-teman sih gitu. Di sini juga ada planning bisnis, ini kayak gimana yang tadi gue bilang, ini roadmap ataupun time plan-nya seperti apa. Terus ini lo ngasih lihat kayak misalkan highlight apa sih yang udah perusahaan lo lakuin atau tim lo lakukan gitu. Di sini juga sama, ini juga sama, kurang lebihnya sama gitu. Ini pengenalan siapa, ini sebenarnya emang nggak ini ya, nggak sepenuhnya alurnya sama gitu. Jadi ini bisa teman-teman modifikasi lah kira-kira mau kayak gimana. Di sini juga banyak tuh, ini kan meet the team gitu, ini bagus-bagus banget, cocok banget buat bikin lebih nendang gitu ya buat teman-teman kalau misalkan teman-teman mau bikin satu presentasi gitu. Ini cukup keren aja sih, kalau misalkan teman-teman mau implementasi ini bagus banget. Ini juga tadi masih tetap visualisasi untuk tim, ini juga sama, terus ini tagline gitu ya. Ini dari satu PowerPoint aja udah kaya banget gitu, materinya teman-teman tinggal kopas aja terus diedit sama kebutuhan teman-teman gitu, sesuai sama kebutuhan teman-teman. Jadi ini asik lah ya. Ini masih banyak, by the way. Ini ada sampai 60 slide lebih, bahkan kalau bisa kita lihat ada 159 slide ya. Di sini juga ada icon-iconnya, kira-kira teman-teman mau pakai icon apa. Ini udah lengkap banget sih. Ini ada juga geografis gitu. Banyak lah. Ini banyak banget. Ini ada template kayak gini juga. Ini banyak. Jadi ini menurut gue bisa ngebantu teman-teman untuk mengeksplorasi, menyesuaikan sama kebutuhan teman-teman gitu ya. Kayak gini nih. Ini banyak, ini kreatif infografiknya gitu. Jadi infografiknya mau seperti apa, itu teman-teman bisa pakai gitu. Atau bisa teman-teman modifikasi gitu, oke? Kurang lebihnya kayak gitu ya untuk slide yang pertama gitu ya. Ini kayak gini karena untuk infografiknya juga gitu. Masih banyak lagi, karena misalkan gue review satu persatu gitu, kayaknya agak lama juga ya, karena memang review satu persatu pun ini udah lumayan banyak banget gitu, nggak cukup untuk supaya cepat itu agak susah ya, karena tadi kita udah sampai sini. Oke, gue kasih highlightnya aja ya, kurang lebih kayak gimana, dan mungkin teman-teman nanti bisa lihat gitu kayak gimana, dan itu implementasinya tergantung teman-teman aja gitu. Ini gue kasih lihat highlightnya seperti apa, slide-nya seperti apa, transisi yang digunakannya kayak gimana gitu, supaya teman-teman ada gambaran, oh kayaknya ini asik nih gue pakai gitu, atau gue pengen download template ini deh, atau gue pengen download template itu sih. Nah, by the way, untuk template ini bukan gue yang buat ya, tapi gue memang dapat dari grabhitcheck.com gitu. Teman-teman bisa cari di sana, karena banyak banget template PPT yang teman-teman bisa gunain. Meskipun kalau menurut gua sih lebih baik teman-teman coba eksplorasi sendiri, tapi ketika memang teman-teman butuh cepat, itu template ini cukup membantu sih, seperti itu. Cuman ini dulu juga gue sebelum memang mulai membuat template sendiri ya, gue belajar dari template ini gitu. Gue belajar dari template ini tuh file lama gue
yang memang gue pakai. Tapi akhirnya ya udahlah, gue kayaknya pakai template gue sendiri deh, daripada gue harus tinggal kopas-kopas dong. It's okay, itu easy, tapi nggak cukup menantang buat gue gitu ya teman-teman. Tapi kurang lebihnya sebenarnya masih pakai ATM lah ya gue gitu. Maksudnya amati, tiru, dan modifikasi. Jadi ya kurang lebih seperti itulah. Nah di sini banyak banget ya teman-teman. Dari satu video aja, di sini teman-teman, dari satu video, dari satu slide aja di sini udah kaya banget teman-teman. Maunya pakai yang mana itu udah ada banget, dari mulai table, terus juga dari mulai infografis gitu, ada semuanya teman-teman. Dari mulai diagram atau chart itu udah ada gitu teman-teman, nggak usah pusing-pusing lagi gitu loh. Jadinya jangan lupa lah teman-teman untuk coba eksplorasi lagi, coba lihat kira-kira template mana yang paling oke buat teman-teman pakai. Oke. Nah ini bagus banget, ini gue suka banget infografiknya, ini bagus banget. Tapi jujur ya, sometimes ternyata gue punya template kayak gini loh gitu. Soalnya emang udah lama banget gue nggak pakai template dan nggak dibuka, nggak tahu slide per slide-nya seperti apa. Jadi gue kurang gitu kalau gue punya template ini. Oke, nanti gue upload dan teman-teman bisa download. Linknya nanti bakal gue sertain di deskripsi ya. Untuk lebihnya nanti mungkin teman-teman download aja. Oke, ini untuk yang pertama, yang Akaris. Oke, yang Akaris Corporate, Askaris Corporate, sorry. Dan berikutnya ada early color gitu, early color. Oke, nah di sini biasalah teman-teman bisa nambahin foto ataupun yang lainnya. Jumlahnya ada 97 slide. Di sini include dari icon-icon yang memang teman-teman butuhin sebagai penunjang untuk slide teman-teman biar terlihat oke ya. Seperti biasa, mungkin di sini sama lah ya secara template-nya gitu. Di sini ada cover, terus juga ada banyak tagline dan lain-lain gitu. Terus ini lebih bagus ya di sini, karena kalau teman-teman lihat kan di pojok kanan ini, di sini ada page-nya ya, lebih bagus lah ya gitu. Cukup estetik ya, estetik atau apa ya, cukup enak aja dilihat. Oke, lanjut. Oke, kayak gini, ini page 2, terus page 3-nya seperti apa gitu. Ini bagus banget nih. Di sini deskripsinya, tagline-nya mau kayak gimana. Terus di sini juga profile mungkin bisa. Terus juga ini gue sih nyaranin ya, kayak transisi seperti ini kayaknya dihilangin aja deh. Mendingan lu transisinya swipe up atau misalkan swipe left atau right, karena cocok sama pojok kanannya ini nih. Ini cocok banget. Jadi daripada kayak gitu, mendingan kayak lo emang bener-bener pindah page dengan sendirinya gitu. Nah, dan gue prefer ya kalau misalkan emang mau diedit tuh lebih bagus lagi yang sampingnya ini jangan sampai teman-teman kasih transisi kayak gini nih. Jadinya kan ininya ke bawah gitu, jadi kurang oke. Jadi cukup transisinya di area ini aja gitu. Di area ini aja teman-teman coba untuk ubah transisinya, itu gampang banget. Itu tinggal ungroup, regroup, dan lain-lain lah sih. Oke, lanjut. Ini banyak banget blank spot, blank apa namanya? Iya, blank spot lah gitu. Untuk teman-teman bisa eksplorasi lagi kira-kira mau dibuat seperti apa gitu ya. Mau dibuat sebagus apa, dibuat sekeren apa, itu semuanya tergantung teman-teman gitu. Ya kayak yang tadi, amati, tiru, modifikasi. Ketika lo ngelihat, oh iya kayaknya bagus ada page kayak gini, ya lo modifikasi aja sesuai sama apa yang lo mau gitu. Ya lanjut. Banyak sih, ini banyak banget. Oke, kurang lebih sama kayak gitulah ya. Kalau misalkan gua lihat dari beberapa ininya ya, mungkin kita coba lihat animasi yang memang di slide yang agak berbeda ya. Ini masih sama lah, menurut gua animasinya akan sama aja. Kayak gini, misalkan kita lihat animasinya kayak gimana. Buat gue animasinya kurang oke sih. Kurang. Ini udah bagus, slide-nya udah bagus banget. Cuman mungkin dari sisi animasi yang kurang pas aja. Buat gue kurang pas gitu. Entah itu transisinya atau animasinya itu kurang pas aja menurut gue. Ini kalau animasi atau transisinya itu pas, itu keren banget sih bro.
Oke, di sini sampai slide 35 ini masih sama lah ya, kurang lebihnya sama. Ya mungkin ini ya kurang lebihnya sama bro, transisi yang dia pakai gitu-gitu aja bro. Gue nggak bilang bahwa secara visual ini jelek ya, ini visual bagus banget, cuman transisi dan animasinya aja tadi yang kurang pas. Nah ini kayak break time-nya mau dibikin kayak gimana, mungkin video atau apa gitu. It's okay, itu tergantung dari teman-teman tadi. Oke, kita coba lihat cari yang slide infografisnya ya. Gue penasaran sama slide infografis karena jujur gue lebih suka infografis sih. Oke, di sini teman-teman bisa lihat chartnya. Oke, terus juga ini ada lagi chartnya berbeda. Nah, sini banyak sih chart-chartnya dan menurut gua ini bagus sih, bagus banget. Cuman tuh itu transisinya, kalau misalkan transisinya swipe kayak gitu set kesini itu tuh bagus banget menurut gua. Ini dari sisi transisi aja ya gua komennya ya soal ini. Kayaknya untuk yang lain untuk apa? Untuk visualisasinya no isu lah. Ini visualisasinya bagus banget, keren. Gue juga belum tentu bisa bikin secara manual buat sendiri gitu untuk visualisasinya. Ini keren banget, cuman dari transisinya aja gitu. Oke, itu untuk template yang kedua. Kita lanjut ke template yang ketiga yaitu latest blue. Oke, ini dia total ada 166 slide, sama include juga icon-icon yang memang teman-teman butuhin untuk penunjang slide-nya tadi. Kita review aja beberapa ininya ya, beberapa slide-nya dan transisinya kita lihat itu kayak gimana sebagai referensi teman-teman. Kira-kira teman-teman mau download yang mana? Oke, di sini kita lihat di covernya seperti apa. Transisinya seperti ini. Oke. Sedikit info, transisi seperti itu kayaknya jangan dipakai. Menurut gua transisi yang oke itu adalah transisi yang simple. Kayak misalkan swipe aja, itu swipe tuh udah bagus banget sih. Tapi memang sih untuk transisi dan animasi itu ujung-ujungnya menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman juga gitu. Kira-kira mau dibikin transisi kayak gimana atau animasi seperti apa itu tergantung dari teman-teman ya. Oke. Di sini dia dikasih section ya, ada default section dan lain-lain gitu. Ada icon, oke, default sama icon section aja sih yang dia kasih gitu. Kalau misalkan gue sebagai informasi aja buat teman-teman, kalau misalkan teman-teman itu mau bikin section untuk mempermudah teman-teman mempartisi bagian-bagian slide yang memang teman-teman mau pakai, itu bikin beberapa section mulai dari cover, terus kata pengantar dan lain-lain, isinya kayak gimana, atau mungkin sectionnya mau dipisah, misalnya dari tim teman-teman nih, kelompok nih gitu, sectionnya ya udah kasih tanda aja ini section ini aja gitu, ini part ini. Jadi itu bisa mempermudah teman-teman untuk membagi sih bagiannya gitu. Itu kan. Oke, lanjut lagi ke slide-nya. Ini kurang lebihnya sama lah ya men, kurang lebihnya sama secara template animasi dan lain-lain, itu kurang lebih sama, tapi punya ciri khas masing-masing gitu. Jangan lupa teman-teman untuk kenapa PowerPoint itu sedikit-sedikit aja kayak gini, karena pada dasarnya ya PowerPoint adalah poinnya yang punya power gitu. Jadi teman-teman cukup ngampilin PowerPoint-poinnya aja dan isinya, detailnya ada di kepala teman-teman gitu. Jadi intinya kayak gitu. Kenapa cuman beberapa poin-poin dikit aja gitu, kayak deskripsinya sedikit gitu, kayak gitu teman-teman. Di sini kurang lebih sama lah ya. Ini dia lebih banyak ke gambar ya. Ini untuk kita coba buat review aja, lihat-lihatnya sebagai referensi aja buat teman-teman sebelum download kayak tadi. Ini beberapa part yang memang secara visualisasinya beda, jadi kita lihat aja animasi dan transisinya ketika kita coba buat slideshow itu kayak gimana. Oke. Nah kayak gini, Nina Bubu ini kebanyakan yang bikin orang Indonesia, dan ini gue appreciate banget, ini thank you banget buat yang udah bikin ini bagus banget, ini ngebantu banget buat teman-teman semua. Ini juga ngebantu gue dulu buat gue belajar membuat slide ya teman-teman. Oke, ini banyak nih, ini bagus, ini bagus secara transisi, ini lumayan oke. Ini cukup oke lah ya.
Ini kita lihat nih yang ini, yang action plan ini atau roadmap ini, gue penasaran ini transisinya dia pakainya seperti apa. Nih kita coba transisinya ya. Transisinya kayak gitu, itu sayang banget menurut gue. Transisi outnya itu nggak perlu, itu dibikin slide atau swipe kayak up gitu, set, jadi kayak bener-bener nyambung gitu. Terus juga line-nya ini menurut gue tuh ini mendingan mentokin ke bawah sih, ke bawah. Ini juga mendingan mentokin ke atas karena jadi supaya kelihatannya nyambung gitu ya. Ini secara visual oke, tapi ya balik lagi secara transisi dan animasi juga kurang pas menurut gue. Bukan nggak bagus, tapi memang kurang pas aja gitu, karena kan memang ujung-ujungnya dari desain itu semuanya juga tergantung dari selera ya teman-teman. Seleranya mau kayak gimana gitu, nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek, itu ya semuanya tergantung pas atau enggaknya aja sih. Oke, di sini ada template yang dari smartwatch, terus juga ada dari smartphone, ada dari laptop gitu, ada dari ya ini Mac gitu. Terus ya banyak di sini dengan point of view yang beda gitu, dengan posisi yang beda. Di sini kalian bisa tambahin fotonya mau kayak gimana gitu, itu bisa banget. Oke, di sini ada tabel juga di sini. Tadi infografiknya kayak gimana, gue pengen lihat transisinya gitu, karena transisi infografik itu agak susah. Oke. Transisinya enggak banget sih menurut gue. Secara transisi kurang sih. Oke. But overall ini bagus, secara visual bagus banget, dan menurut gua ini cocok banget buat teman-teman pakai untuk presentasi di kelompoknya teman-teman gitu ya. Di sini banyak, ini infografisnya banyak, juga ini bagus nih. Kita pengen lihat untuk transisinya kayak gimana. Ini ada kelihatan ada tulisan-tulisan. Mungkin lupa ngegrouping. Grouping jadi kayak gini, but it's okay, itu nggak terlalu fatal juga gitu loh ya, nggak ada yang detail gitu juga gitu. Kalau misalkan orang yang detail itu ya mungkin karena emang orang itu lagi nge-review aja gitu. Oke. Di sini juga ada nih, bagus nih, gue pengen lihat transisinya gitu, sama karena memang mungkin warna dari background sama si tulisannya ini samar ya, jadi ya nggak kena grup tuh. Ini juga sama nih sebenarnya, icon-iconnya kelihatan kan, icon-iconnya ini nggak ke grup, nggak kena transisi. It's okay untuk bikin. Ini juga sama, untuk bikin kayak gini tuh kan soalnya harus bener-bener detail dan memang makan waktu banyak gitu teman-teman buat untuk pendetailannya. Jadi wajar sih kalau menurutku ada beberapa detail yang memang nggak pas gitu ya. Nah kalau ini kan, ini karena memang secara iconnya warnanya nggak terlalu samar sama background, jadi dia dapat gitu transisinya. Oke. Nah ini karena samar kan warna putih, jadi tadi kelihatan. Mungkin kalau misalkan teman-teman lihat-lihat gitu, iconnya ini nggak kebawa ke transisi. Oke. Nah ini yang terakhir aja deh, kita review untuk yang latest blue ini, karena memang banyak banget ya. Kalau misalkan gua bedah slide per slide ini kayaknya panjang nanti waktunya, dan di sini mungkin gue bedah beberapa aja gitu yang memang bisa jadi concernnya teman-teman untuk menjadi pilihan gitu. Kira-kira mana yang mau di download, mana yang sesuai sama kebutuhannya teman-teman. Oke. Nah kita lanjut ke slide yang keempat. Oke. Ini udah clear latest blue. Terus kita masuk ke Austin PowerPoint. Oke, ini Austin. Berapa sih jumlah slide-nya di sini? Kalau kita lihat sih pasti banyak ya, ada 100-an gitu, 115. Dengan biasalah di sini ada icon-icon yang memang ngebantu teman-teman banget menurut gue. Jadi tinggal copy paste aja gitu supaya enak gitu teman-teman ketika melakukan desain atau ketika mencoba untuk bikin presentasi gitu. Oke, kita review beberapa slide yang memang jadi core. Yang pertama adalah dari sisi covernya kayak gimana. Oke, covernya di sini gini stuck, dia nggak pakai animasi ya, ini stuck banget, tapi bagus sih menurut gue.
Oke, di sini mungkin bisa jadi aja nama lo yang memang lagi presentasi atau siapapun gitu. Ini juga sama. Bagus lah ya. Ini bagus. Ini bagus dan ini warnanya putih kayak nyaru gitu. Ini banyak banget mas. Ini bisa dijadiin tagline atau apapun itu. Di sini juga ada. Oke. Lalu di sini ada banyak tuh teman-teman. Ini slide kayak untuk pembukaan, untuk perkenalan gitu ya. Di sini teman-teman bisa bisa tambahin foto dan lain-lain gitu sebenarnya. Oke. Dan di sini coba kita lihat juga, ini mungkin kayak programnya mau apa aja gitu. Di sini teman-teman bisa masukin gitu. Atau objektifnya apa gitu. Itu di situ bisa dimasukin. Di sini banyak banget full description dan lain-lain gitu. Ini juga sama, ini service-nya atau grade service dari misalkan untuk perusahaannya teman-teman gitu. Ini ada gitu. Banyak banget di sini, banyak banget. Ini juga ada. Ini kurang lebih kayak gini ya untuk yang Austin ini. Mock-up-nya juga lumayan belum terlalu lengkap sih. Ini mockupnya lebih ke iPad. Oh ini ada deh. Ini mockupnya ada smartwatch, terus juga ya sama. Ini laptop, ini PC gitu. Ini laptop. Banyak. Terus di sini juga ada infografik lah, samalah ya kayak yang tadi. Oke, kita lanjut ke yang terakhir. Oke, yang terakhir ada versi color. Versi color ini kurang lebih sama lah ya, kurang lebih sama. Cuman ya ini biasalah, tergantung kebutuhan teman-teman. Tapi kalau mau download semuanya silahkan download semuanya. Ini untuk total dari slide-nya ada 125 slide teman-teman. Di sini include slide itu yang ikonnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21 slide itu untuk ikonnya. Oke, dari total ini. Jadi untuk slide-nya ada 104, untuk ikonnya ada 21-an. Di sini samalah ya, ini untuk infografik dari sisi map gitu. Ini bagus banget. Kita coba lihat transisinya ya. Di beberapa ini. Oke, ini bagus secara transisi. Oke. Ini oke banget. Di sini ada mockup juga teman-teman, ada mockup di laptop, terus iPad dan handphone, terus juga ini ada di sama iPad dan lain-lain lah ya. Untuk mockupnya kurang lebihnya sama. Di sini ada infografik. Ini kayak gimana? Ini menurut gue transisinya agak kurang pas juga sih, tapi kalau misalkan teman-teman suka dengan transisi seperti itu ya oke. Nanti mungkin di video berikutnya gue akan kasih tips buat teman-teman gimana untuk bikin satu transisi yang memang sesuai dan enak aja gitu, pas gitu. Gue akan ambil mungkin contoh di beberapa slide ini yang nanti gue bedah dan gue coba untuk kasih masukan ke teman-teman itu kayak gimana. Oke. So mungkin nggak usah lama-lama lah ya, yang penting ini secara keseluruhan teman-teman udah lihat untuk beberapa free templates buat teman-teman. Oke. Nanti untuk linknya bakal gua drop di deskripsi, jadi teman-teman bisa langsung download aja beberapa pilihannya. Dan mungkin itu akhir dari informasi atau misalkan untuk free template kita untuk reviewnya. Nextnya gue bakal bikin lagi dengan hashtag slide insight, jadi teman-teman bisa cari untuk slide insight. Kira itu konten-konten itu akan ngasih insight buat teman-teman bikin PowerPoint ya teman-teman, ada free templates dan lain-lain. Mungkin ini adalah konten kedua dari tentang PowerPoint yang gue bikin. Mungkin itu aja.
nggak usah banyak-banyak lagi, mungkin juga teman-teman bosen dengarnya, tapi jangan bosan-bosan untuk datang ke channel gua. Jangan lupa teman-teman untuk like video ini kalau kalian suka, dislike kalau emang nggak suka, tapi jangan lupa untuk selalu subscribe untuk ngedukung gua supaya channel ini bisa berkembang. Jangan lupa drop komen kalian jika memang kalian mau nanya sesuatu atau mau menambahkan sesuatu, mengoreksi dan lain-lain. Oke, akhir kata mungkin terima kasih yang udah punya template tadi yang udah gue review, dan sehat selalu buat teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Bye.